Raja Harun al-Rashid adalah penguasa yang dikenal luas akan kecerdasannya, kewibawaannya, serta kecintaannya pada ilmu pengetahuan. Istana Baghdad pada masa pemerintahannya bukan hanya menjadi pusat kekuasaan, tetapi juga tempat berkumpulnya para ulama, cendekiawan, penyair, dan pemikir dari berbagai penjuru negeri. Di antara sekian banyak tokoh yang kerap hadir di istana, ada satu nama yang selalu menarik perhatian sang raja, Abu Nawas. Abu Nawas bukanlah pejabat tinggi, bukan pula panglima perang. Namun kecerdasannya yang tajam, tutur katanya yang jenaka, serta keberaniannya menyampaikan kebenaran dengan cara yang halus membuatnya berbeda dari yang lain. Ia seringkali melontarkan jawaban yang tidak terduga, namun justru syarat makna. Karena itulah, Raja Harun al-Rashid kerap menjadikan Abu Nawas sebagai objek ujian, bukan untuk merendahkannya, melainkan untuk mengukur sejauh mana kecerdikan akal dan keluasan pikirannya. Pada suatu pagi yang cerah, ketika sinar matahari menyelinap masuk melalui jendela-jendela istana dan para pejabat telah berbaris rapi di balairung, Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan wajah penuh pemikiran. Hari itu, suasana istana terasa berbeda. Ada keheningan yang tidak biasa, seolah semua orang menunggu sesuatu yang akan terjadi. Raja kemudian mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada seorang pengawal. Dengan langkah cepat dan sikap hormat, pengawal itu menerima perintah untuk memanggil Abu Nawas ke hadapan raja. Kabar pemanggilan itu segera menyebar di antara para pejabat istana. Beberapa dari mereka saling berpandangan, sebagian tersenyum tipis, dan sebagian lagi menghela napas, seakan sudah dapat menebak bahwa akan ada ujian aneh yang kembali diberikan kepada Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah santai namun penuh percaya diri. Pakaiannya sederhana, wajahnya tenang, dan sorot matanya menunjukkan kecerdasan yang sulit disembunyikan. Ia memberi salam dengan sopan dan berdiri menunggu perintah, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa takut atau gugup. Raja Harun al-Rashid menatap Abu Nawas cukup lama, seakan sedang menimbang sesuatu dalam pikirannya. Lalu dengan suara yang tenang namun tegas, sang raja berkata bahwa ia ingin menguji kecerdikan Abu Nawas sekali lagi. Ujian kali ini, menurutnya, bukan ujian biasa. Bahkan, ketika perintah itu diucapkan, beberapa pejabat istana terlihat terkejut dan saling berbisik. Perintah tersebut terdengar ganjil, tidak lazim, dan di luar kebiasaan. Banyak yang bertanya-tanya dalam hati, apakah Abu Nawas akan mampu menjawabnya seperti ujian-ujian sebelumnya? Ataukah kali ini ia akan benar-benar kesulitan? Namun Abu Nawas tetap berdiri dengan tenang. Ia mendengarkan perintah sang raja dengan penuh perhatian, seolah menyimpan setiap kata dalam pikirannya. Tak ada raut panik di wajahnya, tak pula tergesa-gesa meminta penjelasan tambahan. Justru senyum tipis tersungging di bibirnya, senyum yang sering muncul ketika ia sedang memikirkan sesuatu yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Suasana balairung istana semakin hening. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Mereka sadar bahwa ujian ini bukan sekadar hiburan bagi sang raja, melainkan sebuah pelajaran yang mungkin akan mengandung makna mendalam, sebagaimana ujian-ujian sebelumnya. Dan pada saat itulah, tanpa banyak kata, Abu Nawas membungkukkan badan memberi hormat, menandakan bahwa ia menerima ujian tersebut. Ia belum menjawab apapun, belum melakukan apapun, tetapi semua yang hadir merasakan bahwa sesuatu yang menarik akan segera terjadi. Ujian sang raja pun resmi dimulai, dan kisah kecerdikan Abu Nawas kembali bersiap untuk terukir sebagai pelajaran bagi siapa saja yang mau berpikir lebih dalam daripada sekadar apa yang tampak di permukaan. Balairung istana pagi itu terasa semakin sunyi setelah Raja Harun al-Rashid menyampaikan maksudnya. Para pejabat yang sejak tadi berdiri dengan sikap penuh hormat mendadak saling berpandangan, seolah memastikan bahwa mereka tidak salah mendengar. Perintah sang raja terdengar begitu tidak biasa, bahkan sulit dicerna oleh akal sehat. Dengan suara yang tenang namun jelas, Raja Harun al-Rashid menyampaikan perintahnya kepada Abu Nawas. Ia diminta untuk menunjukkan ekor keledai yang paling istimewa di seluruh negeri. Bukan kuda terbaik, bukan unta terkuat, bahkan bukan perhiasan langka atau pusaka kerajaan, melainkan seekor keledai. Sesaat setelah kalimat itu terucap, keheningan menyelimuti balairung. Tidak ada yang berani bersuara. Beberapa pejabat tampak mengernyitkan dahi, mencoba memahami maksud perintah tersebut. Ada yang menahan senyum, ada pula yang tampak cemas, khawatir jika perintah aneh itu justru akan berujung pada hukuman bagi Abu Nawas. Bagi sebagian orang, keledai hanyalah hewan pekerja yang biasa ditemui di ladang dan pasar. Ia tidak dikenal karena keindahan atau keistimewaannya, apalagi ekornya. Maka, ketika sang raja menyebut ekor keledai yang paling istimewa, kebingungan pun tak terelakkan.
Apa yang dimaksud dengan istimewa? Panjangnya, bentuknya, warnanya, atau sesuatu yang lain? Raja Harun al-Rashid memperhatikan reaksi para pejabatnya dengan saksama. Sorot matanya tajam namun penuh ketenangan, seolah ia sengaja membiarkan kebingungan itu tumbuh. Ia ingin melihat siapa yang mampu berpikir lebih jauh, siapa yang hanya terpaku pada makna lahiriah dari perintah tersebut. Kemudian, pandangan sang raja kembali tertuju pada Abu Nawas. Berbeda dengan yang lain, Abu Nawas tidak menunjukkan keterkejutan yang berlebihan. Ia berdiri dengan sikap santai, wajahnya tetap tenang, seakan perintah itu bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dilaksanakan. Namun di balik ketenangan itu, pikirannya mulai bekerja, menimbang-nimbang makna di balik kata-kata sang raja. Beberapa pejabat mulai berbisik pelan. Ada yang menganggap perintah itu sekadar gurauan raja, ada pula yang menilai bahwa ini adalah ujian paling sulit yang pernah diberikan kepada Abu Nawas. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang dapat menentukan keistimewaan dari sesuatu yang sejak awal dianggap biasa? Raja Harun al-Rashid lalu menegaskan kembali perintahnya. Ia ingin Abu Nawas benar-benar melaksanakan tugas tersebut, bukan sekadar menjawab dengan kata-kata. Ekor keledai itu harus ditunjukkan secara nyata, agar semua orang dapat menyaksikan keistimewaannya dengan mata kepala sendiri. Mendengar penegasan itu, suasana Balairung semakin tegang. Ujian ini jelas bukan sembarang permainan kata. Ada tuntutan nyata yang harus dipenuhi, dan kegagalan berarti mempermalukan diri sendiri di hadapan raja dan seluruh pejabat istana. Namun Abu Nawas tetap berdiri tegak. Ia menundukkan kepala dengan hormat, tanda bahwa ia menerima perintah tersebut tanpa keberatan. Tidak ada bantahan, tidak ada keluhan. Justru dari sikapnya, terpancar keyakinan bahwa ia telah memahami sesuatu yang belum dipahami oleh orang lain. Ketika Abu Nawas melangkah mundur meninggalkan Balairung, para pejabat masih diliputi kebingungan. Mereka menyadari bahwa perintah yang tampak sederhana itu sesungguhnya menyimpan makna yang dalam. Bukan hanya tentang keledai atau ekornya, melainkan tentang cara memandang sesuatu, tentang kebijaksanaan, dan tentang keberanian berpikir di luar kebiasaan. Dan sejak saat itu, seluruh istana menunggu dengan penuh rasa ingin tahu. Bagaimana Abu Nawas akan memenuhi perintah yang aneh ini? Apa yang sebenarnya dimaksud dengan ekor keledai yang paling istimewa? Jawabannya masih menjadi teka-teki, yang kelak akan membuka pelajaran berharga bagi siapapun yang mau mendengarkannya. Langkah Abu Nawas meninggalkan Balairung istana tampak ringan, seolah perintah yang baru saja diterimanya bukanlah sebuah beban. Namun di balik langkah santainya itu, pikirannya bekerja dengan tenang dan terarah. Ia tahu, ujian dari Raja Harun al-Rashid tidak pernah sekadar untuk dipermainkan. Selalu ada maksud, selalu ada pelajaran yang tersembunyi di balik kata-kata sang raja. Begitu keluar dari istana, Abu Nawas berhenti sejenak. Ia menghela napas panjang, lalu menatap langit Baghdad yang cerah. Dalam hati, ia merenungkan perintah yang terdengar ganjil itu, menunjukkan ekor keledai yang paling istimewa di seluruh negeri. Bagi kebanyakan orang, perintah tersebut mungkin akan terasa mustahil. Namun bagi Abu Nawas, hal yang tampak mustahil seringkali justru menyimpan jawaban paling sederhana. Ia tidak terburu-buru mencari keledai dengan ekor terpanjang atau terindah. Ia juga tidak berkeliling pasar untuk bertanya kepada para pedagang ternak. Abu Nawas memahami bahwa sang raja bukan sedang mencari keledai yang berbeda secara fisik, melainkan ingin melihat bagaimana ia memaknai kata istimewa. Di sepanjang perjalanan pulang, Abu Nawas memperhatikan kehidupan di sekitarnya. Ia melihat para petani yang bekerja di ladang, anak-anak yang bermain di jalanan, serta keledai-keledai yang membawa beban dengan setia. Semua tampak biasa, namun justru disitulah Abu Nawas menemukan jawabannya. Keistimewaan tidak selalu tampak dari luar, seringkali ia tersembunyi dalam makna dan tujuan. Sesampainya di rumah, Abu Nawas duduk dengan tenang. Ia tidak menunjukkan kegelisahan, seakan-akan waktu berjalan sesuai kehendaknya. Beberapa tetangganya yang mendengar kabar tentang perintah raja mencoba bertanya dan memberi saran, tetapi Abu Nawas hanya tersenyum. Ia tidak ingin menjelaskan rencananya, karena ia tahu tidak semua hal perlu diungkapkan sebelum waktunya. Dalam keheningan itu, Abu Nawas menyusun langkah-langkah yang akan diambilnya. Ia membayangkan kembali wajah Raja Harun al-Rashid saat memberikan perintah tersebut, tatapan yang penuh selidik, bukan sekadar keinginan untuk menguji. Abu Nawas menyadari bahwa ujian ini juga merupakan cermin bagi sang raja sendiri, untuk melihat apakah kekuasaan selalu harus diiringi dengan kebijaksanaan. Malam pun tiba.
Abu Nawas beristirahat dengan pikiran yang jernih, tanpa rasa takut akan hukuman atau kegagalan. Baginya, keyakinan pada kecerdikan akal dan kejernihan hati lebih penting daripada hasil semata. Keesokan harinya, Abu Nawas bangun dengan senyum kecil di wajahnya. Ia merasa telah menemukan jalan yang tepat. Bukan jalan yang rumit, bukan pula jalan yang penuh tipu daya, melainkan jalan yang sederhana namun bermakna. Ia tahu, apapun yang akan ditunjukkannya nanti, pasti akan membuat orang-orang berpikir ulang tentang makna keistimewaan. Dengan langkah mantap, Abu Nawas bersiap melanjutkan perjalanannya. Ujian dari sang raja belum berakhir, tetapi satu hal sudah pasti. Abu Nawas tidak akan menjawabnya dengan ketakutan, melainkan dengan kebijaksanaan yang lahir dari kejernihan pikir dan kelapangan hati. Dan di sanalah kisah ini mulai bergerak menuju jawabannya. Jawaban yang mungkin akan membuat semua orang tersenyum, sekaligus merenung. Pagi itu, Abu Nawas melangkah keluar rumah dengan langkah yang mantap. Udara Baghdad masih terasa sejuk, dan jalanan belum terlalu ramai. Ia tidak membawa apa-apa selain keyakinan dalam hatinya. Tidak ada rombongan, tidak pula persiapan yang mencolok. Semua tampak sederhana, sebagaimana rencana yang telah ia susun dengan tenang. Abu Nawas berjalan menyusuri jalan kecil di pinggiran kota, menuju tempat di mana para pedagang ternak biasa berkumpul. Di sana, keledai-keledai berdiri berjajar, sebagian sedang makan, sebagian lagi tampak lelah setelah seharian bekerja mengangkut barang. Pemandangan itu begitu biasa, hingga nyaris tak ada yang menarik perhatian. Ia berhenti di depan seekor keledai berwarna abu-abu kecoklatan. Tubuhnya tidak terlalu besar, tidak pula kecil. Ekornya pun tampak seperti ekor keledai pada umumnya. Tidak panjang, tidak pendek, tidak memiliki tanda khusus apapun. Keledai itu berdiri tenang, seolah tidak menyadari bahwa dirinya akan menjadi bagian dari sebuah kisah besar. Abu Nawas memperhatikannya dengan saksama. Ia tidak mencari kesempurnaan bentuk, melainkan ketenangan yang terpancar dari keberadaan keledai itu. Baginya, keledai tersebut sudah cukup. Justru karena kebiasaannya itulah, keledai ini cocok untuk menyampaikan pesan yang ingin ia sampaikan. Para pedagang ternak memperhatikan Abu Nawas dengan heran. Mereka mengenalnya sebagai orang cerdas yang sering keluar masuk istana. Beberapa di antara mereka mencoba menawarkan keledai lain yang tampak lebih kuat atau lebih menarik. Namun Abu Nawas hanya tersenyum dan menggeleng pelan. Yang ini saja sudah cukup, ucapnya singkat. Keledai itu kemudian dibawanya perlahan menyusuri jalan menuju istana. Tidak ada kemegahan dalam perjalanan itu. Orang-orang yang berpapasan hanya melirik sebentar, lalu kembali pada urusan masing-masing. Tidak ada yang menyangka bahwa keledai biasa tersebut akan segera berdiri di hadapan Raja Harun al-Rashid. Sesampainya di halaman istana, para pengawal tampak kebingungan. Mereka bertanya-tanya, apakah benar keledai sederhana ini yang akan dipersembahkan kepada sang raja? Namun karena perintah raja jelas, Abu Nawas pun diizinkan masuk ke balairung. Ketika Abu Nawas melangkah masuk sambil menuntun keledai itu, suasana balairung kembali hening. Para pejabat menatap dengan penuh tanda tanya. Tidak ada yang melihat keistimewaan apapun dari keledai tersebut, apalagi dari ekornya. Sebagian orang mulai berbisik, sebagian lagi menahan senyum. Mereka mengira Abu Nawas telah salah memahami perintah raja. Namun Abu Nawas tetap berdiri dengan tenang, seolah yakin bahwa apa yang ia bawa sudah tepat. Keledai itu berdiri diam di tengah balairung, di bawah sorot mata raja dan para pejabat. Ia tampak biasa, bahkan terlalu biasa. Namun justru disitulah letak awal dari keistimewaannya, keistimewaan yang belum dipahami oleh siapapun selain Abu Nawas. Dan di saat itulah, semua orang mulai menyadari bahwa ujian ini belum mencapai puncaknya. Keledai biasa ini mungkin hanyalah awal dari sebuah pelajaran yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Begitu Abu Nawas berdiri di tengah balairung dengan seekor keledai di sisinya, suasana istana berubah menjadi penuh tanda tanya. Tidak ada kemegahan, tidak ada keistimewaan yang langsung terlihat. Keledai itu berdiri tenang, sesekali menggerakkan telinganya, sama sekali tidak menunjukkan ciri yang dapat disebut luar biasa. Para pejabat istana saling berpandangan. Beberapa mengerutkan dahi, sebagian lagi menundukkan kepala, seolah mencoba menahan senyum. Mereka telah membayangkan berbagai kemungkinan sejak hari perintah itu disampaikan. Keledai dengan ekor yang panjang menjuntai, atau mungkin dihias dengan kain mahal. Namun kenyataan di hadapan mereka jauh dari bayangan itu. Raja Harun al-Rashid menatap keledai tersebut dengan saksama. Wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya menunjukkan rasa ingin tahu yang mendalam.
Ia belum berkata apapun. Ia ingin melihat sejauh mana Abu Nawas akan membawa ujian ini. Keheningan semakin terasa. Bahkan suara langkah pengawal pun terdengar jelas di balairung yang luas itu. Keledai tersebut sesekali mengibas-ngibaskan ekornya. Sebuah gerakan sederhana yang justru menarik perhatian semua orang. Beberapa pejabat menatap ekor itu dengan seksama, seolah berharap menemukan sesuatu yang terlewat oleh mata mereka. Apakah ini yang dimaksud sebagai ekor keledai paling istimewa? Bisik seorang pejabat dengan nada ragu. Bisikan itu segera menyebar, menambah riuh kecil yang tertahan. Ada yang mulai merasa bahwa Abu Nawas telah melampaui batas keberaniannya. Membawa keledai biasa ke hadapan raja tentu bukan perkara ringan, terlebih ketika perintah raja harus dipenuhi dengan sungguh-sungguh. Namun Abu Nawas tetap berdiri dengan sikap hormat. Ia tidak tergesa-gesa berbicara, tidak pula membela diri. Ia memahami bahwa keheningan ini adalah bagian dari ujian. Kadang-kadang, diam justru memberi ruang bagi orang lain untuk berpikir. Raja Harun al-Rashid akhirnya mengalihkan pandangannya dari keledai itu kepada Abu Nawas. Tatapannya tajam, namun tidak marah. Abu Nawas, ucapnya perlahan, banyak mata memandang keledai ini, namun belum satu pun melihat keistimewaannya. Ucapan itu membuat suasana semakin tegang. Para pejabat menahan napas, menunggu jawaban yang akan disampaikan. Mereka sadar, kata-kata Abu Nawas selanjutnya akan menentukan apakah ia dianggap bijak atau justru lancang. Abu Nawas mengangguk pelan. Ia tahu saatnya hampir tiba. Namun sebelum berbicara, ia kembali menatap keledai itu dengan senyum kecil, seakan mengingatkan dirinya bahwa sesuatu yang tampak biasa seringkali menyimpan makna luar biasa. Keheranan istana belum terjawab, justru semakin dalam. Semua orang kini menanti satu hal, penjelasan Abu Nawas tentang apa yang sebenarnya ia maksud dengan keledai biasa yang berdiri di hadapan raja itu. Dan di sanalah ketegangan memuncak, menunggu kata-kata yang akan membuka tabir keistimewaan yang selama ini tersembunyi di balik kesederhanaan. Keheningan di balairung istana terasa semakin berat. Semua mata tertuju pada Abu Nawas yang masih berdiri tenang di samping keledai itu. Raja Harun al-Rashid menunggu, para pejabat menunggu, bahkan pengawal pun seakan menahan napas. Saat yang dinanti akhirnya tiba ketika Abu Nawas melangkah satu langkah ke depan dan membungkukkan badan dengan penuh hormat. "Wahai Amirul Mukminin," ucap Abu Nawas dengan suara yang lembut namun jelas, "hamba telah melaksanakan perintah paduka sesuai dengan kemampuan hamba." Kalimat pembuka itu terdengar sederhana, namun justru membuat para pejabat semakin bingung. Beberapa di antara mereka mulai bertanya-tanya, apakah Abu Nawas sungguh memahami perintah sang raja, ataukah ia tengah bermain kata seperti biasa. Abu Nawas kemudian melanjutkan penjelasannya tanpa tergesa-gesa. Ia menunjuk ke arah keledai yang berdiri tenang di sampingnya. Keledai ini, wahai raja, adalah keledai yang sama seperti keledai lainnya. Tidak ada perbedaan pada tubuhnya, tidak pula pada ekornya. Namun justru disitulah letak keistimewaannya. Ucapan itu membuat sebagian pejabat mengangkat kepala. Mereka mulai menyadari bahwa Abu Nawas tidak sedang berbicara tentang bentuk, panjang, atau warna ekor keledai tersebut. Abu Nawas menghela napas sejenak, lalu melanjutkan, keistimewaan ekor keledai ini tidak terletak pada apa yang tampak oleh mata, melainkan pada makna yang menyertainya. Ekor ini menjadi istimewa karena diperintahkan langsung oleh paduka untuk dicari dan ditunjukkan. Balairung kembali sunyi. Kata-kata itu mengalir perlahan. Namun setiap kalimat terasa menusuk ke dalam pikiran para pendengarnya. Abu Nawas tidak meninggikan suara, tidak pula berbicara dengan nada menggurui. Ia hanya menyampaikan pemahaman dengan ketulusan. Segala sesuatu, wahai Amirul Mukminin, lanjutnya, menjadi bernilai bukan semata-mata karena bentuknya, tetapi karena siapa yang memandangnya dan untuk apa ia dimaknai. Ketika paduka memerintahkan hamba untuk mencari ekor keledai yang paling istimewa, maka sejak saat itu, ekor keledai apapun yang ditunjuk oleh paduka telah menjadi istimewa. Beberapa pejabat tampak terdiam, merenungkan makna kata-kata itu. Mereka menyadari bahwa Abu Nawas tidak sedang menertawakan perintah raja, melainkan mengajak semua orang untuk berpikir lebih dalam tentang hakikat keistimewaan. Abu Nawas menundukkan kepalanya sejenak, lalu menambahkan, jika keistimewaan hanya diukur dari rupa, maka banyak hal berharga akan terabaikan. Namun jika keistimewaan diukur dari makna dan kebijaksanaan, maka bahkan sesuatu yang paling sederhana pun dapat menjadi pelajaran besar. Raja Harun al-Rashid tidak segera menanggapi. Ia duduk dengan sikap tenang,
Namun wajahnya menunjukkan bahwa kata-kata Abu Nawas telah menyentuh sesuatu dalam pikirannya. Ia menyadari bahwa ujian ini telah berubah arah, dari sekadar menguji kecerdikan Abu Nawas, menjadi cermin bagi kebijaksanaan seorang penguasa. Penjelasan itu benar-benar mengejutkan. Bukan karena rumit, melainkan karena kesederhanaannya yang syarat makna. Semua yang hadir merasakan bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang lebih dari sekadar jawaban. Mereka menyaksikan sebuah pelajaran hidup. Dan di saat itulah, balairung istana tidak lagi dipenuhi kebingungan, melainkan keheningan yang lahir dari perenungan mendalam. Setelah penjelasan Abu Nawas selesai disampaikan, balairung istana tetap sunyi. Tidak ada tepuk tangan, tidak pula gumaman keras. Keheningan itu justru menjadi tanda bahwa kata-kata Abu Nawas telah sampai ke relung hati para pendengarnya. Sindiran yang ia sampaikan tidak melukai, tidak merendahkan, tetapi mengajak untuk merenung dengan kepala dingin. Abu Nawas tidak pernah secara langsung mengatakan bahwa perintah sang raja itu sia-sia. Ia juga tidak menyebutkan bahwa para pejabat telah berpikir terlalu sempit. Namun melalui tutur katanya yang lembut, ia seakan menunjukkan bahwa kebijaksanaan tidak selalu hadir dalam bentuk perintah yang rumit atau megah. Ia kembali menatap Raja Harun al-Rashid dengan penuh hormat. Tatapannya tidak menantang, melainkan mengandung rasa kejujuran. Seolah ia berkata bahwa kekuasaan, betapapun besarnya, akan lebih bermakna jika disertai dengan kebijaksanaan dalam memandang hal-hal kecil. Para pejabat mulai menyadari bahwa sindiran Abu Nawas bukan ditujukan pada individu tertentu, melainkan pada cara berpikir yang seringkali terjebak pada penampilan luar. Mereka menyadari bahwa selama ini, banyak keputusan diambil berdasarkan apa yang tampak megah, bukan apa yang benar-benar bermakna. Keledai yang sejak tadi berdiri di tengah balairung menjadi simbol dari sindiran itu. Ia adalah makhluk sederhana yang sering diabaikan, bahkan dianggap rendah. Namun hari itu, keledai tersebut justru menjadi pusat perhatian, pembawa pesan tentang kerendahan hati dan kebijaksanaan. Abu Nawas tidak menambahkan banyak kata. Ia memahami bahwa sindiran yang paling kuat justru seringkali disampaikan tanpa penjelasan panjang. Ketika seseorang telah memahami maknanya, kata-kata tambahan hanya akan mengurangi kekuatannya. Raja Harun al-Rashid masih terdiam. Namun kali ini, wajahnya tidak menunjukkan ketegangan. Ada ketenangan, bahkan kehangatan yang mulai tampak. Ia menyadari bahwa Abu Nawas telah menyampaikan sebuah nasihat tanpa melanggar batas kesopanan, sebuah kemampuan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Sindiran halus itu pun mengalir ke seluruh balairung. Setiap orang menafsirkannya sesuai dengan posisi dan perannya masing-masing. Ada yang merenung sebagai pejabat, ada yang merenung sebagai pelayan, dan ada pula yang merenung sebagai manusia biasa. Hari itu, istana tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya ujian kecerdikan, tetapi juga ruang pembelajaran tentang kerendahan hati. Sindiran Abu Nawas telah membuka mata banyak orang bahwa kebijaksanaan sejati seringkali datang dari kata-kata sederhana yang diucapkan dengan niat yang tulus. Dan tanpa perlu suara keras atau pernyataan tegas, Abu Nawas telah menyampaikan pesan yang jauh lebih kuat daripada sekadar jawaban atas perintah raja. Raja Harun al-Rashid tetap duduk di singgasananya tanpa berkata apapun. Namun keheningan kali ini berbeda dari sebelumnya. Jika tadi keheningan lahir dari kebingungan, kini keheningan itu tumbuh dari perenungan. Kata-kata Abu Nawas telah menyentuh sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar kecerdikan. Ia menyentuh nurani seorang pemimpin. Sang raja memandang keledai yang berdiri tenang di tengah balairung. Hewan sederhana itu kini seolah memiliki makna yang jauh lebih besar. Bukan lagi sekadar keledai, melainkan cermin bagi kekuasaan dan kebijaksanaan. Raja Harun al-Rashid menyadari bahwa kekuasaannya mampu membuat apapun tampak istimewa. Namun kebijaksanaanlah yang menentukan apakah keistimewaan itu membawa kebaikan. Dalam benaknya, sang raja teringat pada banyak perintah yang pernah ia keluarkan. Ada perintah yang bijak dan membawa kemaslahatan. Namun ada pula yang lahir dari keinginan untuk menguji, bahkan sekadar menunjukkan kuasa. Hari itu, Abu Nawas telah mengingatkannya bahwa setiap perintah memiliki makna dan dampak, sekecil apapun bentuknya. Raja Harun al-Rashid kemudian menatap Abu Nawas. Tatapan itu bukan lagi tatapan seorang penguasa yang sedang menguji bawahannya, melainkan tatapan seorang manusia kepada manusia lain yang telah menyampaikan kebenaran dengan cara yang indah. Ia menyadari bahwa keberanian Abu Nawas tidak terletak pada kelancangan, melainkan pada kejujuran yang dibungkus kebijaksanaan. Perlahan, Raja menganggukkan kepala. Dalam hatinya, ia mengakui bahwa jawaban Abu Nawas bukan hanya benar, tetapi juga menenangkan. Ia tidak merasa direndahkan,
justru merasa diingatkan. Sebuah perasaan yang jarang muncul dalam diri seorang penguasa besar. Para pejabat yang memperhatikan perubahan sikap sang raja mulai memahami bahwa ujian ini telah berakhir. Mereka melihat bagaimana wajah Raja Harun al-Rashid menjadi lebih lembut, dan bagaimana suasana balairung berubah dari tegang menjadi damai. Kesadaran itu tidak diucapkan dengan kata-kata panjang. Ia hadir dalam sikap, dalam pandangan mata, dan dalam keheningan yang penuh makna. Raja Harun al-Rashid menyadari bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan hanyalah kesombongan, sementara kebijaksanaan tanpa kerendahan hati tidak akan bertahan lama. Dan hari itu, melalui seekor keledai yang tampak biasa, sang raja kembali belajar tentang arti memimpin dengan hati yang jernih. Keheningan yang menyelimuti balairung istana akhirnya terpecah oleh sebuah gerakan kecil. Raja Harun al-Rashid perlahan mengubah posisi duduknya, lalu menatap kembali ke arah Abu Nawas. Kali ini, sorot matanya tidak lagi tajam atau menguji. Sebaliknya, terpancar ketenangan dan penghargaan yang tulus. Senyum tipis mulai merekah di wajah sang raja. Bukan senyum yang dibuat-buat, melainkan senyum yang lahir dari pemahaman. Senyum itu menjadi tanda bahwa ia menerima penjelasan Abu Nawas, bahkan mengakui kebijaksanaan di baliknya. Para pejabat yang menyaksikan momen itu pun merasa lega, seolah beban yang sejak tadi menggantung di udara perlahan menghilang. Raja Harun al-Rashid kemudian mengangguk pelan. Tanpa perlu kata-kata panjang, sikap itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ujian telah berakhir. Ia menyadari bahwa Abu Nawas tidak hanya lulus dari ujian kecerdikan, tetapi juga telah menyampaikan pelajaran berharga tentang cara memandang sesuatu dengan lebih dalam. Beberapa pejabat yang sebelumnya meragukan langkah Abu Nawas kini menundukkan kepala. Mereka menyadari bahwa kecerdikan tidak selalu ditunjukkan dengan jawaban rumit atau tindakan mencolok. Terkadang, kecerdikan justru hadir dalam kesederhanaan yang syarat makna. Keledai yang masih berdiri di tengah balairung tampak tidak menyadari perannya dalam peristiwa itu. Namun bagi semua yang hadir, keledai tersebut kini menjadi simbol kebijaksanaan, bahwa sesuatu yang tampak remeh dapat mengandung pelajaran besar jika dipandang dengan hati yang jernih. Raja Harun al-Rashid memandang Abu Nawas dengan penuh penghargaan. Dalam benaknya, ia kembali menyadari pentingnya memiliki orang-orang bijak di sekelilingnya, orang-orang yang berani berkata benar tanpa menyakiti, dan menasihati tanpa merendahkan. Senyum sang penguasa hari itu bukan sekadar tanda puas, melainkan tanda kesediaan untuk belajar. Sebuah sikap yang membuat seorang raja tidak hanya dihormati karena kekuasaannya, tetapi juga dicintai karena kebijaksanaannya. Dan di hadapan seluruh istana, Abu Nawas telah kembali menunjukkan bahwa kecerdikan sejati selalu berjalan seiring dengan kerendahan hati. Balairung istana perlahan kembali seperti sedia kala. Para pejabat kembali ke tempat masing-masing, pengawal melanjutkan tugasnya, dan keledai yang sejak tadi menjadi pusat perhatian akhirnya dibawa keluar dari istana. Namun satu hal yang tidak ikut pergi adalah pelajaran berharga yang tertinggal di hati setiap orang yang hadir hari itu. Peristiwa tentang ekor keledai mungkin akan dikenang sebagai kisah yang terdengar lucu di permukaan. Namun bagi mereka yang menyaksikannya secara langsung, kisah itu jauh lebih dalam dari sekadar kelucuan. Ia menjadi pengingat bahwa kebijaksanaan tidak selalu datang dari hal-hal besar dan megah, melainkan sering tersembunyi dalam kesederhanaan. Abu Nawas melangkah meninggalkan istana dengan sikap yang sama seperti saat ia datang, tenang dan rendah hati. Ia tidak menuntut pujian, tidak pula menunggu sanjungan. Baginya, menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik sudah merupakan bentuk pengabdian tertinggi. Ia percaya bahwa setiap ujian, betapapun aneh bentuknya, selalu membawa kesempatan untuk menanamkan nilai kebaikan. Raja Harun al-Rashid pun kembali merenung di singgasananya. Ia menyadari bahwa kekuasaan bukan hanya tentang memberi perintah, tetapi juga tentang memahami makna dari setiap perintah yang diucapkan. Sejak hari itu, ia semakin berhati-hati dalam bertindak, menyadari bahwa kebijaksanaan seorang pemimpin akan memengaruhi banyak kehidupan. Kisah ini kemudian menyebar dari istana ke pasar, dari pasar ke rumah-rumah penduduk. Orang-orang menceritakannya sebagai kisah kecerdikan Abu Nawas, namun yang lebih penting, sebagai pelajaran tentang cara memandang dunia. Bahwa sesuatu menjadi istimewa bukan karena bentuknya, melainkan karena makna yang diberikan kepadanya. Ekor keledai yang tampak biasa itu pun menjelma menjadi simbol kebijaksanaan. Ia mengajarkan bahwa tidak ada ciptaan yang benar-benar remeh jika dipandang dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka. Dan begitulah, melalui kisah sederhana ini, Abu Nawas kembali mengingatkan dunia bahwa kecerdikan sejati bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk mencerahkan.
bahwa kebijaksanaan bukan untuk ditinggikan, melainkan untuk dibagikan. Kisah Abu Nawas dan ekor keledai pun berakhir, namun pesan di dalamnya tetap hidup, menjadi pengingat bagi siapa saja bahwa dalam kehidupan, makna seringkali lebih penting daripada rupa, dan kebijaksanaan selalu lahir dari kerendahan hati.